ini seperti apa, baru dia datang ke Pak, ini gimana ini? Ini apa kelirunya di mana sih? Bisa enggak? Begini banyak Ini cara. malah berdebat saya dengar di Lah video itu. malah Saya ini pernah jadi penyidik, saya pengalaman juga. percuma berdebat. Iya, kamu penyidik, aku yang nentukan. Kan selesai gitu. Kamu sidik selesai, tapi penentuan ada di saya. Selesai. Wah, ini Jangan sekali-sekali kita kan kalau di Amerika tuh don't argue with the ya. police. Kan ada don't argue with the police kan. Memang begitu. Iya, Dia betul. sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang Iya. untuk bertindak sendiri atas pertimbangan sendiri. Iya betul bro. Beda dengan militer. Aku sependapat sama bro. Itu. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik lagi ini tentang penggerudukan oleh Mayor Dedi Hasibuan di Polres Tabes Medan. Apa gerangan yang terjadi di sana? Banyak sekali beredar di media sosial karena kebetulan apa yang lagi perbincangan antara Pak Dedi dengan Pak Teguh Teguh Kabareskrim ini bahwa Teguh Fatir, ya saya ulangi, Teguh Fatir dari Kasat Reskrim sedang dialog di kursi, ada yang memvideokan, ya kan, terus diviralkan lah kemana-mana, jadi rame. Tapi ini memang perlu ditanggapi, siapa yang salah kita akan salah, siapa yang benar kita katakan benar. Di sini topiknya adalah masalah tanah. Ada pemalsuan surat-surat, dan di sini juga muncul kalimat-kalimat diskriminatif. Ini yang membuat jadi heboh semuanya. Tapi yang sangat tidak baik adalah seolah-olah, atau bukan seolah-olah, ini ada intervensi. 40 orang TNI datang ke Polres Tabes. Ini kami sebagai TNI tidak dibenarkan. Namun saya di sini mengundang lagi Bro Ponto saya. Beliau inilah kerjanya dulu. Kalau ada TNI yang aneh-aneh, yang sok pamer, sok kekuatan segala macam, ini tugasnya beliau dulu. Jadi Aspam, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Badan Intelijen Strategik. Kita kupas dengan Bro Ponto saya. Apa kabar bro? Baik. Sehat bro ya? Sitopul. Aku senang bro. Jadi kita gini bro. Kita semua itu harus imbang bro. Betul. Kita suka mengisi tentang KPK. Mengenai hukum. Oke? Yes. Kita bongkar, kita aduk, kita cari data. Ini loh yang benar. Nah, yang benar kita akan benar. Yang salah kita akan salah. Yang kurang kita katakan kurang. Nah, ini begini bro. Ada adik kita bro. Mayor Dedi Hasibuan. Ya bro ya. Dia itu jabatannya di Kakumdam, Kepala Hukum Kodam Bukit Barisan Medan. Yes. Nah, dia itu datang ke kantor polisi bukan menggerebek ya, dengan membawa 40 orang untuk minta membebaskan ada AR Hasibuan, di mana dia terlibat pemalsuan atau jual beli tanah. Nah, pada saat di situ di video ini yang beredar, kenapa jadi rame itu, ada beredar begini. Dari Pak Hasibuan dengan Pak Teguh tadi, mintalah penangguhan penahanan. Kenapa? Karena dari 3 tersangka itu ada yang dibebaskan. Penangguhan sementara mungkin begitu. Sehingga menurut dari Mayor Hasibuan, wah kamu diskriminatif, kenapa dia dilepas, kenapa ini tidak. Inilah seperti yang muncul di semuanya. Namun dari semua ini berkembang bro, muncul lagi bro, ya, wah ini TNI ini semaunya aja, ini udah pasti undang-undang TNI harus dikembalikan ke sipil, itu orang harus dipecat. Padahal kan kita tidak boleh langsung menyalahkan gitu, pasti ada hukumnya, mungkin hukum disiplin, mungkin pidana dan lain sebagainya bro. Dari kacamata bro pengalaman selama ini, ada prajurit TNI menggeruduk kayak gitu, pendapat bro bagaimana bro?
Kalau ada begitu dulu langsung kita tangkap. Tangkap bro ya. Tangkap. Ini sudah ditangkap sama Ah, Panglima TNI, sudah Pak Yudo, tangkap. kasih tahu tangkap. Langsung diperiksa, biasa PAM periksa dulu, Yap. baru diserikan kepada POM. POM, oke. Udah pasti itu. Udah pasti bro ya. Karena apa yang dia lakukan itu tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Tidak ada Salah yang semua benar. bro ya. Semua salah. Iya bro. Ketika dia datang, Iya. mengajak kawan-kawan 40 orang, Iya. pakai dinas, Yap. lalu minta dikeluarkan itu Dari sel. apapun namanya itu, Iya. mau saudara kek, tapi itu bukan militer, Iya. minta dikeluarkan, itu kan bisa seakan-akan jadi backing dia. Jadi backing bro ya. Panjang Dan backing, urusannya. bro. Jadi makanya dia bilang tidak ada yang benar satupun dari apa yang dia lakukan. Dia lakukan. Ya. Jadi sudah pantas itu akan dapat hukuman itu. Ada aturannya. itu Ada sudah. aturan. Dan ini memang begini bro. Jadi begitu kejadian bro, Panglima TNI marah Pak Yudo. Ya pastilah. Dan Puspom ambil. Nah, sebenarnya kan di sana itu gini bro. Ini mungkin kita lihat bro. Mungkin ada pandangan lain atau dari sisi lain bro. Itu kan langsung diambil oleh Danpom TNI, Maijen TNI Agung. Langsung dibawa ke Jakarta semuanya. Sama Kumdamnya, Kepala Hukum Kodamnya. Dibawa ke sini semuanya. Kan di sana itu sebenarnya ada tatanan bro. Kita kan tahu semuanya. Di Kodam itu kan ada juga POM Kodam Betul. dan lain sebagainya. Kenapa langsung ditarik ke atas bro? Ada apa kira-kira? Nah, itu artinya yang di sana tidak dipercaya sama sini. Di saya itu tidak Iya, dipercaya. pasti. Oh, Karena oke. kalau kita lihat ya, ini si Mayor Kum. Mayor ya. Ketika dia keluar dengan berpakaian dinas, 40 orang, Iya, Bro. itu kan pasti masa mungkin dari kesatrian nggak tahu itu. Kesatrian tidak Iya tahu, kan, oke. itu pasti kesatrian tahu. Iya. Berarti sepertinya ada pembiaran. Ada pembiaran. Lalu atasannya, ya, si kolonel siapa itu? Kolonel Itu kan juga ikut memberi ya, keterangan bahwa itu benar ya apa yang dilakukan. Dari mana rumusnya betul. itu? Kolonel Irham. Nah, itu. Kolonel Irham. Kok bisa dia membenarkan seorang mayor jadi Ya. penasihat hukum seorang sipil? Ya. Itu dari mana urusan? Nggak tahu aku belajar di mana dia itu. Padahal yang namanya penasihat hukum yang sipil itu, Ya, itu tunduk kepada undang-undang advokat. ya. Undang-undang advokat mengatur bahwa yang bisa menjadi advokat itu kalau pegawai negeri. Pegawai negeri. Nah itu tadi, Ya, pegawai negeri yang sudah pensiun. Ya, betul. Jadi pegawai negeri yang NIP-nya sudah nggak ada. ya. 2 tahun setelah dia pensiun, Barulah baru dia bisa diangkat jadi advokat. Dan itu Advokat. setelah ya. melewati pendidikan advokat. Advokat. Ya, ada ujiannya. Baru ya. itu. Jadi Ya. kalau seorang mayor tiba-tiba mengaku saya adalah penasihat hukum orang sipil ini, ya udah pasti salah lah itu ngarang-ngarang. Udah nggak ada yang bisa dibenarkan, Itu ya. ngarang tingkat dewa itu gawat. Apalagi diizinkan atasannya. Ini nggak boleh seperti Ya. gitu. Ya. Jangan memperlihatkan ini kan pameran kebodohan, pameran Pameran ketidaktahuan. kebodohan dulu ya, oke. Kan sekarang seluruh dunia lihat. Ya. Apa seperti itu seluruh tentara? Enggak begitu. Betul bro ya. Ini yang buat cemar nama Lah ini kan tentara. mencemarkan ya itu nila Ya. setitik merusak susu sebelah. Sebelah, ya, oke, bro. Lah ini akibatnya. Ya. Makanya karena itulah makanya Jakarta sini sudah tarik sini aja. Ya. Ada kurang kepercayaan Ya kepada jelas karena Kodam itu di sana, kan bro, ya. sampai di atas ya tingkat kolonel ya itu dia. Betul. Itu ke sana. Lalu PAM-nya kemana kan itu kan Betul. perkaranya. Betul. Lalu PAM ini kok seperti tertidur gitu. Itu kan Tertidur, salah. ya. Padahal itu biasanya kita PAM duluan itu Iya, yang bro. Kita yang dulu muncul. kan kalau ada apa-apa itu cepat sekali. dipanggil Panglima TNI atau dipanggil Kasal itu. PAM sudah PAM duluan. mana ini? PAM? Jadi PAM tubuhnya, PAM lekatnya itu tidak main. Nah, kenapa mereka tidak main? Ini patut dipertanyakan. Iya. Karena sudah tingkat kolonel dan 40 orang tidak main-main itu. Apa ada gunung es? Ya ini Gunung Es, Ah, makanya di atasnya begini, di bawah mungkin? di bawah seperti apa atau di atas ini seperti apa di dalam mereka ini. Makanya ditariklah ke sini. Iya, bro. Itu sudah benar ditarik ke sini, diperiksa di sini, dilihat baru dicari ini seperti apa. Ya, dan Kan itu. memang gini bro, ini kalau saya baca artikel bro, masalah tanah di Indonesia yang paling parah itu Medan. Kalau saya nggak sudah tidak saya daerah timur itu parah banget bro. Ya, betul. Banyak sekali mafianya. Jangan-jangan ini ada apa-apa semua, tapi biarlah nanti biar Ya itu diselesaikan bisa ya. urusan. Biar urusan Tapi mereka. yang jelas kan si yang ditahan ini berkaitan dengan Ya. pemalsuan dokumen kan. Pemalsuan dokumen itu tanah PTP kalau saya nggak Nah, salah. bro. tanah PTP itu kan tanah Delhi, tanah Sultan Delhi. Tanah Sultan Delhi ya. Itu. Diperjualbelikan lah. Diperjualbelikan. Nah, ini jadi ada dua apa itu? Ada dua SHM. SHM. Nah, ini ya. bertanggung jawab kan di dalam ini. Iya bro ya. Jadi kalau ditahan ya harus ditahan. Harus dong. ditahan bro. Dia itu Kita kok. dukung bro ya. Harus. Nah, terus ada satu begini bro. Di situ ada yang menarik.
Karena si Mayor Dedi Hasibuan ini mengatakan gini, Pak Kabar Reskrim, kamu kasat reskrim, Pak Teguh Fatur ya, kamu jangan diskriminatif lah. Yang itu kamu lepaskan. Aku minta ini penangguhan kamu nggak mau. Ya kebetulan ini saudara saya nih. Gimana menurut itu? Kalau aku jadi si reskrim, Teguh Fatur. Iya, kalau aku jadi si reskrim, ya, aku akan jawab. Ya. Mau diskriminasi atau tidak itu urusan aku. Urusan aku. Diskresi dari polisi. Karena itu adalah hak dari penyidik dan seorang polisi. Ya. Si orang polisi itu menurut undang-undang polisi itu sudah jelas bahwa dia itu ketika dia seorang polisi dia bisa mengambil keputusan berdasarkan keputusan sendiri. Sendiri dia, apalagi dia penyidik reskrim. Keputusannya sendiri dan keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Atau jadi kalau orang bilang ini diskriminasi, lah kalau diskriminasi lalu salahnya di mana? Itu suka-suka saya. Ini kalau mau dia kasar-kasar ya. Kalau saya dibilang begitu saya juga akan jawab. Dia suka-suka aku. Udah. Aku yang punya kuasa kok. Jangan dibegitukan. Aku setuju, Bro. Itu. Jadi janganlah kita sekali-sekali masuk ke kewenangan orang. Iya, Bro. Kalau orang itu datang baik-baik, kalau dia datang baik-baik, misalkan datanglah pakai pakaian preman, sore telepon, bang, aku mau datang berkunjung, ya tanyalah baik-baik, gimana ini, jangan masalahnya apa aja, tiba-tiba datang orang udah main-main itu. Tapi kadang gini, Bro. Kan itu. Kadang gini, tapi ini mungkin di luar dari aturan. Aturan tadi tidak boleh kita salahkan itu si Mayor Dedi. Tapi kadang-kadang ada gini, Bro. Ini di luar ini, saya yakin para publikan dimanapun berada tahu di Kota Medan itu kadang-kadang, Bro, bisa dilepas itu. Yang penting tahu sama tempe itu, Bro. Itu kira-kira gimana, Bro? Itu terserah lah ya gitu. Ya itu terserah di sana mereka seperti itu. Iya, tapi yang jelas kalau kita melihat dari kewenangan, iya. Itu si reskrim nggak bisa ditekan kayak apapun. Kalau makanya bila orang-orang begitu itu jangan diajak kuat-kuatan. Iya, dia itu lebih kuat, moncong senjata pun kalah sama dia. Karena itu hati ke hati lah ya. Iya. Kalau kita datang hati ke hati, bicara dengan baik, itu bisa saja dia akan melepaskan. Ingat kasus itu dulu mantan dan Kopassus temanku sama aja kan? Iya, betul, Bro, betul. Kita kepada reskrim. Iya. Itu datang baik-baik, oke nanti saya yang tanggung, pokoknya kenapa sih dia nggak bisa, takut lari, saya yang tanggung. Begitu ada caranya. Tapi jangan keras-kerasan. Kalau keras-kerasan dia lebih keras, dia bilang, apalagi menuduh, itu kan tuduhan. Oh ini dia bisa keluar, ini enggak. Dia kan bisa tahu, barangkali yang ini sudah datang baik-baik, saya yang tanggung. Yang tanggung lebih tinggi lagi dan dia percaya yang tanggung. Itu kan bisa aja. Jadi sudah ada yang dia percaya. Nah, makanya ini harus cari kepercayaan. Tapi jangan langsung tuduh, kamu kalau begini ini diskriminasi, nggak bisa. Karena ini pun bisa melakukan diskriminasi, itu kewenangan dia. Apapun itu di belakang itu terserah. Itu tidak salah. Tapi dia melakukan itu. Harusnya yang tadi. Itu. Kita bagaimana menjaga hubungan baik lah. Sebenarnya kan begitu. Iya, Bro. Kalau memang seperti itu, dia tidak mungkin menahan itu tanpa ada alasan. Pelajari dulu. Apalagi ini orang hukum. Dia kan gablak sekali. Kalau orang hukum itu dia datang, dia ambil, dia pelajari di mana lemahnya. Ini seperti apa, baru dia datang ke Pak, ini gimana ini? Ini apa kelirunya di mana sih? Bisa enggak? Begini banyak cara. Ini malah berdebat saya dengar di video itu. Saya ini pernah jadi penyidik, saya pengalaman juga. Percuma berdebat. Iya, kamu penyidik, aku yang nentukan. Kan selesai. Gitu. Kamu sidik, tapi penentuan ada di saya. Selesai. Wah, ini jangan sekali-sekali kita, kan kalau di Amerika tuh, don't argue with the with the police, kan ada don't argue with the police kan. Memang begitu. Dia sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sendiri atas pertimbangan sendiri. Iya betul, Bro. Beda dengan militer. Aku sependapat sama Bro. Itu. Jadi kita ini harus pinter lah. Budaya kita kan budaya Indonesia. Kalau main tabrak gitu pasti akhirnya hancur semuanya. Saya punya pengalaman nih, Bro. Ini saya di publikan dimanapun berada nih. Saya punya pengalaman juga. Polisi-polisi itu baik kok, Bro. Saya pernah itu dulu sekali puter. Rupanya nggak boleh puter, Bro. Nggak boleh puter, berhenti kan, di stop. Terus saya bilang, aduh Pak, maaf Pak. Saya dari Surabaya ini Pak. Saya nggak tahu jalan di sini Pak. Maaf dong Pak.
kalau boleh saya dimaafi Pak. Terus saya bisikin, kebetulan saya juga Pak dari anggota. Oh iya Pak, baik-baik Pak ya, jangan diulangi lagi. Enak kan gitu bro ya. Apapun Enak, kan, polisi bro, ya? itu adalah seorang manusia. Manusia, betul. Punya bro. hati dan perasaan. Itu aja. Betul bro. Betul, Apapun dia manusia, ya. punya hati, punya perasaan. Iya, iya. Itu. Oke bro. Jangan dianggap dia itu patung. Ya. Jangan dikira patung polisi nanti. Kan Dan kacau. yang pasti, kalau Itu. sudah ditangani POM TNI, pasti ada Wah, hukumannya. kalau sudah POM TNI, sudah hukumannya pasti ada. Itu. Pasti ada, bisa disiplin, bisa pidana, Banyak bisa apapun itu bro ya. Itu tergantung apa yang ditemukan. Kita tidak tahu apa yang ditemukan. Sedang berproses katanya. Tapi ketika melihat itu, kita sudah tahu salahnya di mana. Yap. Sudah tahu, sudah pasti itu pasti. Tapi nanti seperti apa detailnya, ya silakan para penyidik POM yang akan menggali itu. Bro, di kita kan sering dulu kejadian gini bro. Atau kita jadi komandan, jadi kepala, ada namanya jam komandan. Ada jam kepala itu yang seminggu sekali apa 2 minggu sekali. Kan kita kasih tahu bro. Ini loh kalau masalah hukum kamu begini, saudara-saudara kita begini. Gimana Nah, itulah ya bila kalau jam komandan, saya tidak tahu di siapa itu. Iya. Kalau kolonelnya nyatakan begitu, ini ditugaskan untuk menjadi penasihat hukum begini, berarti dia kan tidak tahu ada undang-undang advokat, ada undang-undang apa yang itu bukan tidak tahu. Iya. Kalau begitu, wah ini kan payah kalau begitu. Jadi dia mengajarkan kepada yang bawah hal yang salah, ya ini akibatnya. Ya, apalagi dia terseret-seret ini. Nah, kan akibatnya sekarang. kan terseret. Jangan-jangan dia yang nyuruh lagi nih bro. Nah, itu dia. Oke bro, jadi sebenarnya kita jadi Kan komandan, begitu. kita jadi kepala, kita Belajari harus lah. tahu SOP semua bro ya, aturan yang benar ya. Kan saya pengalaman aku kan. Betul bro. Ketika jadi Aspam, yang aku pertama pelajari kan aturan perundangan hukum. Betul, Lah bro. kita kan dari orang mesin, dari intelijen. Betul bro, betul Iya bro. kan? Iya. Latar belakangnya. Tapi begitu di situ kita akan berhadapan dia dengan nakal-nakalnya seperti ini. Iya. Karena namanya tentara sudah pasti nakal lah. Pasti nakal. Oh, pasti. Karena memang dia dicari orang-orang yang Yang nakal. agresivitasnya tinggi. Karena itulah Iya. makanya si tentara-tentara ini harus dikasih pekerjaan terus. Iya. Ingat kapal kita terus. Ketok Dari, kapal, dari pagi kalau dia Bersihkan tidak semua, ada bro, ya. pekerjaan, Mulai nanti dia. muncul itu ide-ide gila itu. Salah, enggak salah. Memang tentara begitu. Iya, iya. Diperlukan ide-ide. Semakin ditekan, ide-idenya keluar. Iya. Itulah atasannya harus pinter-pinter Iya. memelihara agresivitas dengan hal-hal yang baik. Iya, betul. Tapi ketika dia gagal, ya ini yang terjadi. Berarti atasnya gagal. Jadi jangan dilepas begitu. Gak aduh, bisa, bahaya, tentara bro, itu ya. nggak bisa. Dia kan makanya tadi ada Ya. jam komandan. Jam Dan kita komandan, kan ya. diajar sejak dari akademi Iya. jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam komandan. Iya. Harus diisi itu terus. Iya. Kan saya, Harus. saya dulu jadi komandan, saya undang lo bro dari intelijen, dari Iya. pengamanan. Coba berapa Jadi- orang yang bersalah, yang berdosa, supaya tahu mereka Makanya semua. kalau tentara itu kan jelas ada kalau di angkatan laut jelas perintah harian sifat tetap. Oke. Ya kan? Mulai jam bangun pagi, makan pagi, Iya. ini kan secara detail Iya, betul. ditulis itu. Iya. Ini merupakan pegangan. Iya. Jadi seharian itu apa dia? Harus dibebani, harus diberikan beban. Iya. Kenapa? Karena ini orang-orang agresif. Iya, betul. Iya, betul. Kalau tidak dibebani, ya kita yang dia makan kayak gitu. Saya- Dia akan berinovasi. Iya, betul. Makanya dia harus dikasih beban ini supaya tenaganya itu habis di Iya, situ dia habis terhadap hal-hal yang baik, Betul, yang sesuai arah tugas pokok. Kita kasih dia di situ. Betul, bro. Tapi kalau nggak dikasih, ya jangan salahkan dia mendelewor ke sana Dan kata orang dia, ke sana. kita kasih juga dia Kan itu. menambah wawasan Ya, dulu justru ya. itu, iya. Misalnya tentang ekonomi kita begini, Banyak. politik begini, kita kan suka ngasih tahu Makanya kan tentang jam komandan jam itu. semua Banyak. materi kita panggil dari mana-mana bro dulu bro ya. Itulah judulnya jam komandan. Kalau sudah dinas jam komandan, kalau di akademi Santiaji. Santi Haji bro. Ah, iya Baik kan bro. itu. Jadi Itu. kalau saya lihat pertama ini memang kesalahannya fatal banget ya Fatal. bro ya. Kedua sudah ditangani POM TNI pasti diberikan sanksi. Pasti diberikan. Pasti. Nah, namun janganlah dibilang bahwa ini semuanya Ada kalau impunitas ditangani, TNI. ya, Oh, itu nggak ada ada muncul cerita. lagi bro. Nggak ada Dibilang, cerita. ini kalau nanti dan POM yang memeriksa, menyelidiki dan sebagainya itu hukumannya itu nanti jeruk makan jeruk pasti ringan dan sebagainya. Ini orang-orang memang ini tidak tahu Itu, bahwa bro. militer itu coba ya pertama Ya. bahannya baru bahan dicari orang-orang yang agresif. Ya, Setelah agresif dilatih.
Iya. Dilatih untuk apa? Membunuh. Iya. Membunuh dengan seperti apa? Iya. Ya dia akan bikin, coba kodok itu, Iya. kalau dilempar di air panas dia keluar. Iya. Tapi coba dia taruh di air dingin baru dipanasi dengan pelan-pelan. Dia ketawa sambil mati itu si kodok kan. Betul. Nah ini keahlian-keahlian ini kan diajarkan kepada tentara-tentara ini. Iya, iya betul. Bagaimana mereka harus berbuat. Itulah sebabnya mereka, makanya dia ada diadili di pengadilan Militer, khusus. Itu gitu tadi ya. kalau istilahnya Pak Ganjar di manusia manusia kaya. Kenapa? Karena orang sudah agresif, dilatih untuk membunuh, Ya. terlatih, diuji sampai terlatih. Iya. Bisa dibayangkan kalau dia diduduki di pengadilan umum, Iya. Ketemulah sama umum itu ah, semuanya. itu Bisa dua itu kemungkinan. bisa dua kemungkinan. Kalau bukan dia dan jangan yang sudah terlatih dan terlatih apa? Beregu, Beregu. bergerombol dia. Diajak semuanya itu nanti. Kawan-kawannya itu ada senasib sepenanggungan. Iya, bro. Ingat kasus pengadilan agama di Surabaya? Iya, betul itu. Seorang kolonel itu ya. Angkatan Laut itu. Iya. Apa yang terjadi? Iya. Dianggap pengadilan itu seperti mengadili orang sipil kan? Iya, padahal yang diadili ini Padahal yang militer. diadili ini militer. Memang kasusnya Hah? kasus keluarga. Kan betul memang. Kasus keluarga. Iya betul, karena pengadilan itu pengadilan agama. Iya, betul. Maka dia masuklah di pengadilan agama. Agama, betul. Tapi dia lupa walaupun pengadilan agama ini militer. Iya. Dan ini sebenarnya militer yang jinak sebenarnya. Iya, Kalau betul. dalam Iya, TNI yang dalam kelasnya Iya. ini kan jinak dia. Iya, tapi kalau di rupanya- kita jinak. Tapi agresifnya nggak Nah, nggak tetapi ampun. standarnya itu sudah standar galak, Agresif, agresif. ya. Iya. Walaupun kelasnya jinak. Iya. Di kita jinak. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Yang Coba. terjadi istrinya dibunuh. Istrinya dibunuh, hakimnya dibunuh, semua. paniteranya ditusuk semua. Coba. Semuanya. Itu kelas jinak itu baru. Gimana yang kelas itu kelas khusus? jinak. Apa lagi? Kelas khusus. Iya, iya. Terpikir dah orang-orang ini. Iya, Kalau mau menundukkan militer masuk di pengadilan sipil, sakit kepala. Iya, iya, bro. Makanya ditaruh di pengadilan militer. Kalau di situ itu satu. Begitu hakim ambil keputusan, Iya. bukan dia yang marah, kawannya yang lain. Oh, nanti hakim habis itu ya bagiannya. Iya, bro. Itu tidak dipikirkan Jadi itu. harus waspada kita, bro ya. Ini manusia-manusia yang itu tadi sejak awal sudah Iya. dipilih, Iya, dipilih, dilatih, Iya. diuji. Tinggal nunggu waktu aja, bro. Jadi tinggal kapan. Nah, kalau ini tidak terkendali, Iya. itu kan sangat bahaya. Contoh sudah ada, bro ya. Contoh kan sudah ada, coba. Iya, bro. Itu lagi si Asaba itu yang Iya, ditangkap Asaba. bolak-balik, lepas. Oh, udah dimasukin penjara penjaranya lepas. Tangkap Penjaranya lagi. lari. Lama-lama kita borgol aja di besi. Nah, ya itu dia. Bingung Lah, kita yang lihat ya. memborgol-borgol kan yang tahu kan kita ini bro, nakal itu seberapa mereka. Yang sipil mana tahu. Iya. Ya memang makhluk angkasa ya begitu. Dia tidak terlihat dari bawah karena di atas gitu loh. Bro, saya senang bro kita udah diskusi gini bro. Jadi maksudnya gini bro. Ya, ada ya. masalah KPK, ada masalah TNI. Sekarang ada masalah gini. Kita tidak membela yang Bukan. salah. Kita tidak membela yang salah. Bro pernah jadi Aspam, Kepala Staf Angkatan Laut, pernah jadi Kabais Panglima TNI. Apa bro pesan kepada prajurit kita supaya semuanya firm, supaya kita ikut aturan yang baik? Ya, untuk para prajurit TNI ya, adik-adik saya yang ada di sana, ikutilah aturan yang ada. Aturan yang ada itu sudah mengatur dengan jelas. Ikutilah itu, patuhilah aturan, belajarlah aturan yang ada. Kalau itu diikuti, kita akan bisa berbuat dengan baik. Di satu kata kunci, patuh dan taat kepada aturan. Malu berbuat salah. Kalau itu dijalankan, saya kira kita akan bisa menyelesaikan dinas sampai pensiun itu dengan senyum di bibir. Senyum dengan di skepnya dengan memberi penghargaan setinggi-tingginya bro ya. Itu adalah satu kebanggaan kalau kita selesai Iya. dalam Secara penugasan alamiah. alamiah dengan bersih, dengan tidak ada meninggalkan masalah, dan bisa memberi contoh kepada dia. Inilah kita tampil. Kalau di sini, sudah ini beginilah. Inilah Mari kita kita tampil. jadi warga negara yang baik, ya. yang patuh kepada aturan perundangan yang sudah kita sepakati. Iya bro, terima kasih bro. Ya. Sudah diskusi kita begitu banyak tentang kasus di Medan. Kita tutup dulu bro ya Oke. acara ini. Demikian publikan dimanapun berada kepada
sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, khususnya polisi, percaya dan yakinlah TNI tidak akan memberi toleransi kepada orang-orang yang melanggar aturan. Apalagi itu kasus geruduk-menggeruduk, masalah kasus tanah, orang sipil dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Kenapa? Panglima TNI Laksamana Yudo sudah mengatakan dan Puspom ambil periksa di Jakarta. Percayalah, pasti ada hukuman. Ini yang mau saya sampaikan kepada semuanya. Mudah-mudahan publikan dimanapun berada. Percayalah, kami mengedukasi dan kami memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Karena saya dengan Bro saya Ponto adalah pelaku-pelaku yang sudah mengerjakan ini sampai kami pensiun di usia kami 58 tahun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, terima kasih bro ya. Ya. Kita sudah selesai dengan Skep. Terima kasih atas jasa dan baktinya. Makasih bro sekali lagi. Selamat siang.